Buat teman-teman pecinta otomotif, apakah sudah cukup kalau kita pasang blekor, kemudian kita tidak apa-apakan atau tanpa perawatan? Tidak bisa. Karena apapun mau pakai blekor atau tidak, mobil harus dirawat. Nah, bagaimana perawatan untuk blekor katalis? Saya akan tunjukkan pada video ini, terutama di R3 XL7. Nah, ini perawatan ini wajib dan perlu dilakukan kalau kita ingin mobil kita selalu fit, selalu ingin irit, selalu ingin ngibrit. Kalau tidak dirawat, pasti mengalami degradasi. Nah itu. Dan ini rutin wajib dilakukan setiap 5.000 kilo atau setiap ganti oli. Karena logikanya setelah 5.000 kilo, mesin akan mengalami pengotoran lagi dari kerak-kerak yang terbentuk. Dia akan mengotori klep-klep, mengotori kepala silinder, kompresi akan turun, tenaga turun. Nah itu kalau dilakukan rutin dengan gurah, mobil akan selalu fit. Kemudian setelah 5.000 kilo itu blekornya juga akan kemasukan uap oli. Jadi mesin jadi bersih, yang kotor ini. Nah ini begitu kotor kena uap oli, dia akan menurun kinerjanya. Dengan dibersihkan ini, dibersihkan ruang bakar, ditambah aditif, maka mobil akan kembali fit lagi seperti baru siap tempur. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Salam dari Jogja, Ratmoko. Terima kasih. Untuk perawatan blekor cukup dipenuhi dengan pertalit, kemudian dibuang sampai pertalitnya bening. Ini baru pencucian pertama. Cuman biasanya kalau di mobil bensin tidak begitu parah untuk pencuciannya. Nah, hari ini kita lakukan pemasangan double blekor ultimate pada Suzuki XL7. Jadi dari uap oli PCV kita gabung dengan uap bensin, uap oli yang dari tengah sini. Nah dari ini kita gabung dengan uap bensin, ini masuk sebagai input. Di sini ya, inputnya ini ada dua, input blekor 1 sama input blekor 2 digabung. Kemudian dipanaskan, outputnya disedot oleh dua intake juga, intake yang X ini sama intake yang X di bawah. Jadi dua input, dua output, dua blekor dibuat secara paralel. Kita masukkan oli aditif di lubang oli mesin. Sebelumnya dikocok dulu. Nah ini fungsi utamanya adalah melindungi metal-metal agar betul-betul terlindungi. Saat aditif ini bercampur dengan oli, dia akan menyatu dengan oli, kemudian meningkatkan resistensi oli. Jadi oli itu nempel terus di metal, baik nggak dipakai setahun 2 tahun maupun dipakai super panas, olinya tetap menempel di metal-metal sehingga metalnya mampu terlindungi dengan baik. Kemudian ikut mendinginkan mesin karena ini ada heat exchange-nya, jadi perpindahan panas lebih cepat dengan aditif ini. Oli memindahkan panas secara lebih bagus sehingga seolah-olah jadi radiator kedua. Mesin lebih dingin, lebih halus, lebih sempurna. Nah, kita lakukan juga gurah dengan cara menyedotkan cairan ini ke dua intake. Ini intake yang XPCV sama intake yang X kanister masuk ke ruang bakar. Mesin kita nyalakan, disetel 2000 rpm dengan cara gas diganjal pakai pralon.
supaya stabil di 2000. Jadi kita tidak usah nginjak gas, yang nginjak gas hanya peralon. Kemudian yang paling utama di sini kecepatannya dari ujung selang sampai ke ujung keran itu gelembung udaranya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, antara 5 sampai 6 detik. Ini masuknya seperti ini, masuk ke intake manifold. Itu akan membersihkan kerak-keraknya secara sempurna. Kemudian langsung keluar sebagai debu knalpot. Nah, yang hebat lagi, klep-klepnya akan tersetel sempurna, sehingga kompresi di 4 silinder ini akan kembali seperti mobil baru lagi. Tidak ada kebocoran kompresi, mobil powerful, tenaganya menyenangkan, ribon lagi. Apalagi ini pasangannya double ultimate. Ini mobil super hebat. SL7 terbaru tahun 2022.